Salah satu pertandingan paling besar dalam kalender sepak bola internasional pada awal bulan ini berubah menjadi lelucon saat Brazil menjamu Argentina. Pertandingan kualifikasi Piala Dunia zona CONMEBOL di Corinthians Arena, Sao Paulo dibatalkan setelah hanya 9 menit berjalan setelah pejabat kesehatan Brazil menghentikan pertandingan karena 4 pemain Argentina yang bermain di Liga Premier Inggris. Mereka adalah Emi Martinez, Giovanni Lo Celso, Cristian Romero, dan Emi Buendia. Apa yang salah dari 4 pemain itu? Beberapa laporan mengatakan bahwa 4 pemain Argentina itu sedang diselidiki oleh otoritas Brazil atas kecurigaan mereka bahwa mereka telah memalsukan dokumen terkait COVID-19 sebelum memasuki negara itu. Keempatnya mengklaim berada di Venezuela sebelum memasuki Brazil, bukan Inggris. Tampaknya mereka berpikir mereka bisa lolos dengan melanggar protokol COVID-19 di Brazil karena mereka semua bermain atau berada di bangku cadangan dalam pertandingan Liga Premier terakhir. Hukum di Brazil menyatakan bahwa siapapun yang memasuki negara itu setelah berada di Inggris dalam 2 minggu sebelumnya harus dikarantina selama 14 hari pada saat kedatangan. Uniknya, hal yang sama diterapkan otoritas Inggris kepada orang yang baru tiba dari Brazil. Mengapa intervensi dilakukan di lapangan? Itu adalah pertanyaan yang Lionel Messi ajukan saat kekacauan terjadi di sekelilingnya. Kapten Argentina itu mengatakan, "Kami sudah di sini selama 3 hari. Kami menunggu untuk memainkan pertandingan. Mengapa Anda tidak datang lebih awal? Ini berantakan." Badan Kesehatan Brazil, Anvisa, merilis pernyataan pada hari Minggu, sekitar 4 jam sebelum kick-off, setelah menyimpulkan penyelidikan yang telah dilaporkan Sportmail beberapa hari sebelumnya. Mereka mengklaim bahwa keempatnya telah memasuki negara itu secara ilegal dan tidak menyatakan bahwa mereka dari Inggris. Siapa yang harus disalahkan? Bukan saya, kata pelatih Argentina, Lionel Scaloni. Jika sesuatu terjadi, itu bukan waktunya untuk melakukan intervensi ini. Ini seharusnya menjadi pesta untuk semua orang, untuk menikmati para pemain terbaik di dunia. Tambah Scaloni sembari heran dan bertanya apakah di negara sepak bola besar seperti Brazil tidak tahu jika ada pemain Argentina yang merumput di Liga Premier. Saya ingin orang-orang Argentina memahami bahwa sebagai pelatih, saya harus membela pemain saya. Kami tidak pernah diberitahu bahwa mereka tidak dapat memainkan pertandingan. Kami ingin memainkan pertandingan ini. Para pemain dari Brazil juga. Lanjut Scaloni. Namun klaim Anvisa berbeda. Direktur Antonio Barra Torres mengatakan bahwa polisi telah pergi ke hotel tim Argentina pada hari sebelumnya dan memerintahkan 4 pemain yang berbasis di Inggris untuk tidak ambil bagian dalam permainan dan menganjurkan mereka karantina. Sebaliknya, Asosiasi Sepak Bola Argentina berpendapat bahwa tim tersebut telah berada di wilayah Brazil sejak Jumat 3 September 2021 dari pukul 8 pagi sehingga semua harus mematuhi protokol COVID-19 termasuk tim, perwakilan CONMEBOL, dan panitia penyelenggara pertandingan. Di kubu Brazil, ada sedikit frustasi menjelang pertandingan itu karena pemain mereka seperti Alisson, Fabinho, Roberto Firmino dari Liverpool, serta Gabriel Jesus dan Ederson dari Manchester City dilarang untuk pergi ke negara daftar merah. Brazil tanpa 11 pemain utama dalam pertandingan itu. Sportmail melaporkan bahwa ada kecurigaan bahwa Asosiasi Sepak Bola Brazil yang menekan pihak berwenang untuk memastikan para pemain Argentina tidak dapat tampil dalam pertandingan tersebut. Namun petinggi sepak bola Brazil telah meneliti langkah yang dilakukan Anvisa. Kami menekankan bahwa kami benar-benar terkejut dengan tindakan Anvisa saat permainan sudah dimulai. Seharusnya Anvisa dapat melakukan aktivitasnya dengan cara yang jauh lebih efektif pada waktu dan hari yang berbeda sebelum pertandingan. Bunyi pernyataan CBF. Peran CBF dalam upaya untuk mempromosikan pemahaman antara entitas yang terlibat sehingga protokol dapat dipenuhi dengan memuaskan dan permainan dapat dimainkan. Bunyi pernyataan lanjutan.
bagaimana keempat pemain itu bisa masuk ke Brazil. Skuad Argentina tiba di Sao Paulo pada hari Jumat dan Anvisa menjelaskan dalam sebuah pernyataan bahwa tak lama setelah itu mereka diberitahu tentang beberapa kemungkinan perbedaan dalam informasi yang telah diberikan kepada mereka. Para pemain ini tiba di Brasil dengan penerbangan dari Caracas. Pesawat mendarat di Guarulhos. Mereka menyatakan bahwa mereka tidak berada di salah satu dari 4 negara yang dibatasi selama 14 hari terakhir. Anvisa diperingatkan tentang informasi yang dianggap tidak benar yang diberikan oleh para pemain ini. Bunyi penjelasan Anvisa. Setelah itu Anvisa mengirim pemberitahuan ke CIEVS, lembaga yang menangani pemberantasan COVID-19 di negara bagian Sao Paulo. Kami harus mengklarifikasi bahwa informasi palsu yang diberikan kepada otoritas Brazil mungkin merupakan pelanggaran hukum kesehatan negara dan mungkin pelanggaran hukum pidana kami, kata Anvisa lagi. Setelah insiden itu, keempat pemain telah dideportasi. Tim tersebut melakukan perjalanan dengan anggota skuad lainnya kembali ke Buenos Aires. Tapi mereka berempat telah diklasifikasikan telah dideportasi saat meninggalkan Brazil oleh negara bagian Sao Paulo. Sialnya, karena Brazil adalah negara daftar merah di Inggris, keempat pemain tersebut harus menghadapi isolasi 10 hari setelah kembali. Untuk mengakali aturan itu, Aston Villa dilaporkan telah merencanakan 2 pemain mereka untuk terbang dari Argentina ke Kroasia. Di sana mereka dapat berlatih selama 10 hari sebelum kembali ke Inggris dan tidak harus karantina di hotel. Keputusan sangat tergantung pada FIFA dan CONMEBOL. Mereka mengatakan bahwa wasit pertandingan dan komisaris pertandingan akan menyerahkan laporan kepada Komite Disiplin FIFA. FIFA mengatakan dalam sebuah pernyataan resmi tentang insiden itu. FIFA menyesali kejadian ini dalam pertandingan antara Brazil dan Argentina untuk kualifikasi Piala Dunia FIFA 2022 di CONMEBOL yang mencegah jutaan penggemar menikmati pertandingan antara 2 negara sepak bola paling penting di dunia, tulis FIFA. Laporan resmi pertandingan pertama telah dikirim ke FIFA. Informasi ini akan dianalisis oleh badan disiplin yang kompeten dan keputusan akan diambil pada waktunya. Tapi kalender sepak bola dikemas sedemikian rupa dan mengatur ulang permainan sebesar ini yang melibatkan pemain bintang yang sebagian besar berbasis di Eropa bukanlah hal yang mudah. Kita masih menunggu bagaimana keputusan FIFA terkait pertandingan Brazil dan Argentina ini.